Halo, selamat datang di podcast edisi 11 sampai 15 Mei 2020. Seperti podcast-podcast minggu sebelumnya, dalam podcast ini kita akan banyak membahas mengenai apa yang terjadi sepanjang perdagangan minggu ini, dari sisi ekonomi, dari pergerakan saham, dari sisi krisis yang sedang terjadi, dan mengambil dari informasi tersebut kita coba mengatur strategi kita untuk trading dan investasi untuk sepanjang minggu depan untuk membantu keputusan kita sebagai para investor. Kita sesama investor di sini jadi sarana saling sharing aja dalam podcast ini. Seperti itu. Oke, langsung aja. Kalau kita lihat minggu lalu, dalam podcast minggu lalu kami memprediksi market akan bergerak bearish. Jika Anda nonton podcast minggu lalu, kami memprediksi paling dalam penurunan itu sekitar 3%, walaupun kami juga sangat optimis bahwa di podcast kemarin bahwa kondisi market akan cenderung baik-baik aja gitu, nggak ada banyak hal-hal yang signifikan, penurunan menakutkan atau kejatuhan seperti bulan Maret. Itu kami sangat optimis kondisi market baik-baik aja, dan itu juga yang terjadi. Ada banyak sekali saham-saham yang terbang kalau kita lihat sepanjang minggu lalu. Saham-saham seperti Inco ini sempat kami bahas di live di CNBC minggu lalu. Ada PTBA gitu, banyak, dan saham batu bara yang sudah kami mention beberapa minggu lalu, bahkan Gia pun yang baru mulai terbang, sahamnya udah terbang duluan kayak gitu. Warren Buffett boleh cut loss saham airlines di Indonesia terbang tinggi, karena ya tentunya nggak harus lah strategi bandar di setiap negara disamakan, apalagi kondisi dalam kritis seperti ini. Saham Gia pun terbang banyak. Bagi Anda yang follow Telegram kami, sejak awal kenaikan kami sudah meng-highlight bahwa ini bandarnya lagi asik ngebeliin. Beberapa broker bandar kelihatan asik melakukan akumulasi dan terus bergerak naik. Dan terakhir hari Jumat lalu menarik juga diperhatikan apakah bandarnya masih beli atau investor retail nih mulai percaya bahwa wah, ini saham Gia ternyata nggak mempan nih. Ternyata memang nggak ada hubungan antara perusahaan dengan harga sahamnya. Jadi saham Gia juga akan naik. Biasanya kalau dari lihat volumenya kelihatannya investor retail yang nggak ngerti mulai masuk di sini. Tentu itu bisa sinyal bahaya. Cuma nanti kalau memang pengen bisa dibahas dalam podcast Q&A yang akan kami rilis besok seperti itu. Jadi ada banyak saham-saham yang bergerak naik. Jasa Marga juga yang tolnya sebagian sedang non-aktif atau sepi, terlihat naik banyak juga harganya. Jadi kita lihat saham-saham menarik, walaupun IHSG masih tertekan turun karena memang yang memutuskan IHSG memang bukan bandar-bandar lokal yang menggerakkan saham-saham tadi, tapi tetap bandar asing, dan bandar asing pun masih terus melakukan penjualan besar-besaran. Sepanjang minggu lalu asing berhasil mencairkan lagi dana 1,8 triliun dari bursa kita. Jadi asing terus jualan pelan-pelan, memanfaatkan niat beli dan semangat beli investor lokal yang memang dalam kondisi krisis lockdown seperti ini sepertinya meningkat cukup signifikan kayak gitu. Dengan outflow 1,8 triliun sepanjang minggu lalu, ini outflow yang besar. Cuman IHSG sendiri cenderung ya secara IHSG memang turun seperti prediksi, tapi banyak juga saham-saham yang mengalami kenaikan cukup signifikan sepanjang minggu lalu seperti itu. Jadi basically seperti yang kami bahas, nggak ada yang berubah. Kondisi kita masih memasuki kondisi krisis COVID-19. Ekonomi lesu juga tercermin dari data kemarin. Data minggu lalu kalau nggak salah hari Rabu kalau nggak salah yang keluar data GDP Indonesia, diprediksi 4, hasilnya 4,0 sekian, hasilnya 2,97. Jadi bayangin dari 2,97 prediksi 4, 2,97 artinya penurunan 25% dari prediksi. Jadi ekonomi Indonesia negatif di kuartal pertama. Tapi pada saat itu IHSG kembali bergerak naik pada keluar berita itu, karena kembali lagi itu cuma angka-angka akademisi lah.
Mungkin Ibu Sri Mulyani peduli karena tugasnya ngurus ekonomi, atau para akademisi, dosen-dosen di kampus peduli karena memang ya dia kan harus mengupdate diri dengan data-data supaya terlihat akademisi. Tapi kembali lagi, stock market is whole different story. Karena memang nggak ada urusannya gitu. Saya misalnya saya beli saham, misalnya hari Seninnya saya beli Jasa Marga nih. Saya beli Jasa Marga, terus keluar laporan GDP ternyata 2,97. GDP-nya 2,9, padahal prediksinya 4,01. Terus apakah besoknya saya nggak pengen untung di Jasa Marga? Kan nggak. Kan, besoknya saya tetap pengen untung, ya udahlah itu urusan Ibu Sri Mulyani, ini saham gua. Itu juga yang terjadi di bandar saat ini. Itu ya bukan urusan mereka lah, ekonomi, penyelamatan ekonomi, perusahaan yang mau bangkrut, tol yang sepi, itu urusan ini. Sekarang orang udah sulit, nggak tentu kita juga sedikit ya orang yang mau mikirin kesulitan orang lain. Mikirin kesulitan, Gia gimana ya bisa terbang lagi atau enggak, ya itu urusan manajemennya Gia. Bandarnya Gia urusannya ya gue punya saham banyak, ini gimana jualnya. Jadi kita memang udah market di Indonesia sudah semakin terlihat wujud aslinya, which is itu ya memang selamanya ini seperti ini. Cuman karena sebelumnya banyak berita bagus, jadi bisa dikait-kaitkan. Sekarang beritanya jelek semua, jadi ya udah nggak ada urusannya sama berita kayak gitu. Jadi itu kondisinya. IHSG sendiri masih terus bergerak naik sejauh ini. Dan ada berita menarik lagi itu adalah ini ada berita tentang di Indonesia pembukaan PSBB ini rencana skenario pembukaan PSBB. Grup CNN dan CNBC mendapatkan berita ini kalau nanti katanya tanggal 1 Juni udah ada skenario industri jasa dan bisnis B2B dapat beroperasi dengan social distancing, persyaratan kesehatan, jaga jarak, termasuk pakai masker. Kita tahu PSBB diterapkan di situ, cuma sayang di Bandung sih saya tahu ya, cuma sedikit lah yang peduli sama ini kayak gitu. Cuma karena ya itu anjuran pemerintah. Kejadiannya sih nanti toko, pasar, mal belum boleh beroperasi. Itu terus kegiatan sehari outdoor dilarang ramai, maksimum 2 orang di dalam satu ruangan. Ini pun hanya seru-seruannya pemerintah aja anjuran. Jadi kalau memang kejadiannya masyarakatnya nggak mengikuti anjuran, ya udah salah masyarakat kayak gitu. Jadi saya rasa pemerintah sudah play safe melakukan anjuran ini. Kalau masyarakatnya nggak disiplin, ya udah salah masyarakat. Tanggal 8 Juni seminggu sebelumnya, toko dan mal diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor, protokol ketat. Jadi udah tanggal 8 Juni diprediksi udah buka. Dan usaha kontak fisik, salon spa belum boleh beroperasi. Salon belum boleh. Mall tapi udah boleh. Ramai olahraga belum diperbolehkan, jadi belum ada ini ramai 15 Juni. Jadi basically PSBB seperti prediksi kami juga di podcast sebelumnya, bahwa stok Indonesia akan sudah mulai memasuki ini self defense strategi, di mana memang memang pada akhirnya ekonomi, politik, rakyat yang lapar itu jauh lebih penting dari penanganan COVID-19. Jadi kita sudah mulai memasuki self defense. Apakah ini ada hubungannya sama penyebaran COVID? Tentunya enggak. Penyebaran COVID masih gitu-gitu aja. Yang meninggal terus bertumbuh. Grafiknya juga kalau kita lihat mana grafik ininya? Grafik penyebaran COVID sendiri terlihat masih masih cenderung sama. Cenderung sideways, jadi ini nggak ada hubungannya lagi sama masalah penyebaran COVID-19, tapi udah hubungannya ekonomi dan beserta berbagai anjuran-anjuran. Jadi pemerintah sudah melakukan anjurannya, tinggal kita sendiri kan, it's self defense, kita sendiri yang mau ikut satu ruangan maksimum 2 orang atau enggak dan lain-lain, itu udah kita sendiri.
Karena kalau meninggal, kalau sakit, COVID kita juga sendiri yang nanggung. Kalau bangkrut pun kita sendiri yang nanggung. Jadi kita sudah setelah Lebaran sesuai prediksi kita sudah masuk ke fase self defense. Kita melindungi diri kita masing-masing. Itu realitanya. Ya kita tinggal bersiap-siap aja. Ini memang masih skenario, cuma menurut saya udah terlalu mahal kalau PSBB masih diketatkan. Kalau at least saya di Bandung, saya nggak ke Jakarta selama 2 bulan ini, jadi saya nggak tahu di Jakarta. Kalau saya di Bandung sih penerapannya memang seadanya banget gitu, di berbagai daerah seadanya banget, jalan masih rame dan itu pun pertumbuhannya pun masih ini. Dan ke depan biar ekonomi tetap berjalan, udah mulai akan dibuka, bisnis akan dibuka, minggu kemudian mall-mall akan dibuka, pasar-pasar akan dibuka dengan anjuran tetap social distancing. Mau silahkan, good. Kalau nggak mau ya udah, berarti paling kena COVID. Nanti paling ini sendiri. Kayak gitu. Jadi itu yang akan terjadi, kurang gambarannya sudah sesuai prediksi memasuki self defense. Untuk penyebaran COVID-19 sendiri di Indonesia, seperti ini grafiknya, ini moving average-nya, belum ada tanda-tanda pemulihan, belum ada tanda-tanda kenaikan signifikan. Ya bedalah dibanding negara-negara maju karena ya jumlah tesnya pun dibatasi. Minggu kemarin kami meng-highlight tentang tes ini, jumlah tes yang sudah cenderung naik minggu kemarin, tapi kalau kita lihat beberapa hari terakhir trennya terus menurun jumlah tesnya. Mungkin ini juga sebagai langkah untuk menjelang kita udah memasuki bulan Mei, menjelang bulan Juni nanti yang mau dibuka, tentunya sangat buruk kalau kejadiannya dibuka ketika COVID lagi puncak-puncaknya. Nanti pemerintah dianggap nggak bertanggung jawab kan. Dan seperti podcast 2 minggu lalu, mungkin satu strategi yang paling bisa diterapkan adalah membatasi jumlah tes. Karena kalau jumlah tesnya memang terbatas di sini, begitu terbatasnya pasti yang kena pun akan terbatas kayak gitu. Jadi kedepannya di masa self defense strategi ini mungkin yang paling penting adalah tentunya kita semua berdoa itu nggak terjadi. Kita semua berdoa. Di Indonesia beda sendiri kondisinya dibanding negara lain. Jadi meskipun sosial rakyatnya disiplin, penduduknya besar, beraneka ragam dan cukup padat kependudukannya, mudah-mudahan Indonesia beda sendiri. Jadi yang kena nggak banyak. Cuma kalau banyak tentunya yang penting dilakukan pemerintah adalah manajemen orang yang sudah meninggal. Jadi kita tahu media luar negeri melaporkan ada banyak peningkatan orang yang meninggal di Indonesia selama 1-2 bulan terakhir ini. Jauh meningkat di atas rata-rata. Mungkin itu manajemennya yang harus diatur kalau memang mau ekonomi terus berlanjut, pelan-pelan pulih dan orang sudah menjaga dirinya masing-masing. Jadi jangan sampai ada peningkatan jumlah meninggal dan itu sampai dibahas di media. Misalnya yang meninggal nanti di bulan Juni itu sebenarnya naik 12.000, itu jangan sampai keluar di media. Jadi itu manajemen yang harus dilakukan, tentunya itu pemerintah. Kembali lagi kita nggak bisa meng-highlight pemerintah suruh ngurusin COVID-19 doang, yang lain dilupakan. Itu langkah yang sudah dilakukan. Jadi kita tentunya, bagi kita ini tentunya harus sangat berhati-hati memasuki bulan Juni nanti, karena kalau nggak ada mukjizat, kembali lagi sejak podcast pertama pun bahas, kalau nggak ada mukjizat penyebarannya akan cenderung meningkat di bulan Juni nanti. Penyebaran dari orang ke orangnya akan cenderung meningkat dan potensi kita kena, keluarga kita kena, orang tua kita kena akan semakin besar. Cuman pembukaan ekonomi memang sepertinya sudah harus dilakukan, dan grafik di Indonesia pun belum ada tanda-tanda pemulihan, dan saya sangat-sangat saya sih sangat pesimis kalau ini akan tiba-tiba turun dengan sendirinya mendekati bulan 1 Juni lalu, kecuali memang mau dilakukan intervensi dengan cara membatasi jumlah tes. Kalau tesnya cuma 300 kan bisa turun. 300 orang yang dites, ya cuman yang meninggal aja semakin banyak, cuma yang kena COVID-nya tetap akan semakin sedikit kayak gitu. Jadi itu realita yang ada di market. Kita sebagai pribadi, sebagai pengusaha tentunya
bisa mengambil langkah self defense sendiri-sendiri. Saya nggak tahu apakah pemerintah akan meng-highlight program namanya self defense ini adalah melindungi sendiri-sendiri, ini hidup Anda, ini tanggung jawab Anda, atau memang hanya ditutupi aja. Which is ya dua-dua punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing kayak gitu. Cuma bagi Anda yang tahu, tentunya Anda harus ini. Yang dikhawatirkan Indonesia bisa seperti Brazil. Saya cukup lama tinggal di Brazil, saya punya ratusan teman di Brazil, dan sebenarnya saya udah bahas sebelumnya juga, Indonesia ini cukup mirip dengan Brazil, dan di Brazil sekarang udah ratusan ribu orang yang kena. Yang saya takutkan sebenarnya Indonesia seperti Brazil, mau jumlahnya sangat besar, Brazil tesnya 3-4 kali lipat lebih banyak dari Indonesia. Jadi wajar jumlah yang terjangkitnya juga lebih besar. Indonesia secara ekonomi, secara kepadatan penduduk agak mirip sama Brazil. Kepadatan penduduk masyarakat miskinnya memang Brazil lebih besar, tapi kalau overall infrastruktur Brazil lebih bagus dari Indonesia. Indonesia ada padat di berbagai macam daerah, sementara di Brazil hanya beberapa kota doang kayak gitu. Jadi sebenarnya ada potensi Indonesia bisa keluar berita kayak gini kan, Brazil is now the new coronavirus hotspot. Mudah-mudahan Indonesia nggak seperti ini nasibnya ke depan setelah PSBB dibuka. Ya kita hanya bisa berdoa dan kembali lagi sama-sama self defense. Oke, kembali ke bursa saham. Bursa saham kemarin, kami juga di Instagram kami rilis tentang bursa Amerika yang bergerak naik terlepas banyak data-data pengangguran semakin banyak. Di Indonesia terus naik. Ini data pengangguran di Indonesia, di Amerika. Ini data yang keluar hari Jumat kemarin, naik 14. Total pengangguran di Amerika itu mencapai 14,7%. Ini sudah jauh lebih parah dari krisis sebelumnya, krisis 2008, krisis 80, hanya kalah dari The Great Depression di Amerika Serikat. Ini adalah kejatuhan ekonomi Amerika yang terbesar sepanjang sejarah. Tahun 39 cuman kalah di sini, ini 25%. Kalau dilihat Amerika pun sepertinya sudah terlalu khawatir dengan jumlah pengangguran yang semakin banyak, yang impact-nya terlalu besar. Jadi di Amerika juga kurang lebih semi-semi memasuki self defense. Angka ininya sendiri masih luar biasa tinggi. Angka grafik penyebarannya sendiri cenderung nggak turun-turun karena orang Amerika mungkin bisa dibilang orang yang lebih susah diatur daripada orang di China. Kita lihat grafiknya masih cenderung stabil, nggak turun-turun. Masih 20.000 yang kena. Kalau ikut polanya China itu ditutup ketika 2 digit penyebaran lokalnya. Sementara Amerika masih 29.000, masih panjang banget. Cuman kemungkinan Amerika juga bakal pelan-pelan membuka, tapi tentu orang Amerika dia lebih safe dibanding orang Indonesia. Mungkin mereka akan lebih takut. Jadi ekonomi Amerika sendiri sebenarnya dalam bahaya besar. Ekonomi dalam bahaya besar, pengangguran yang sudah luar biasa besar, sudah luar biasa tinggi, udah 14,7% per bulan April. Dan bursa sendiri kayak gimana, kembali lagi, itu sudah dua entitas yang berbeda. Bursa Amerika sendiri terus naik seiring banyak berita-berita negatif tersebut. Jadi saya rasa ya memang inilah kenyataannya gitu kan. Seperti dibahas, bursa Amerika sendiri dari titik tertingginya sampai sekarang cuman turun sekitar 14-15%. Ini padahal datanya sendiri data mengerikan. Kalau kita di sini dibilang datanya ini adalah terburuk selain The Great Depression tahun 39. Waktu Great Depression ini grafik bursa Amerika Serikat. Dow Jones dari hampir 400-an turun sampai sekitar 50-an. Jadi ada penurunan sekitar sekitar 80% koreksi Dow Jones pada saat itu. Kalau Dow Jones koreksi 80%, saham-saham koreksi mungkin sekitar 70-80% juga rata-rata di Amerika Serikat pada periode sekitar 2-3 tahun. Kayak gitu. Jadi sementara bursa ini hanya turun
setengah, hanya turun 10%, hampir 15% bursa Amerika. Jadi ini completely different. Kalau dibandingin krisis 2008 pun, krisis 2008 itu bursa Amerika turun 53,4%. Krisis 2008, sementara sekarang kita masih di sekitar 15%, turunnya 1,5 tahun. Sementara COVID-19 ini turunnya cuman sekitar 1 bulanan lah, 1 bulan. Jadi krisis ini completely different, itu yang kami bahas. Sekarang memang ini krisis yang berbeda dengan krisis keuangan pada umumnya, jadi strategi bandar menanggapinya pun harus berbeda. Nanti mungkin ada penjelasan lebih di materi edukasi yang lain kenapanya, cuman ini yang terjadi. Cuma saya mau sedikit mention tentang alasan-alasan yang diberikan para komentator saham tentang kenapa bursa Amerika nggak turun ketika ekonomi negaranya hancur kayak gitu. Ada yang bilang ini sudah mencerminkan kondisi bulan Maret. Istilah kondisi saat ini itu menggambar sudah tercermin pada kejatuhan bulan Maret, sekarang naik. Oh, itu kan berarti bulan Maret sebelum lockdown ketika jatuh itu mencerminkan kondisi saat ini. Yes, mungkin aja kan. Cuma kembali lagi, itu cuman alasan komentator saham. Kenapa? Karena pertanyaannya sekarang, jadi kondisi sekarang ini mencerminkan kondisi bulan depan, 2 bulan yang lagi, atau apa? Karena kan kondisi sekarang nggak mencerminkan kondisi saat, bursa sekarang nggak mencerminkan kondisi saat ini. Katanya kondisi saat ini dicerminkan di bursa bulan Maret. Oke, berarti kondisi sekarang mencerminkan bursa bulan depan. Pertanyaannya bursa bulan depan kayak gimana? Apakah ada yang tahu? Apakah akan pulih? Apakah Amerika akan dibuka? Apakah itu kalau dari data-data yang ada saat ini belum ada tanda-tanda ke situ? Apakah pengangguran akan habis sendirinya nanti bulan April kayak gitu? Karena bursa Amerika saat ini ada di level yang sama dengan bulan Oktober lalu. Emang berarti kondisi sekarang itu sudah mencerminkan dalam 1-2 bulan ke depan market negara Amerika akan seperti Oktober yang lalu. Jadi sebenarnya nggak make sense. Pertimbangan itu dia mengambil kejatuhan ini mencerminkan kondisi sekarang, jadi karena sudah tercermin sekarang naik, berarti seakan-akan nggak ada cerminan kejadian sekarang nggak mencerminkan kondisi yang akan datang yang juga masih sebenarnya sulit. Itu pertama. Kedua, ada yang bilang ini karena bailout dari the Fed. Lucu juga karena kembali lagi komentator saham tugasnya adalah ngepas-pasin. Jadi kan masuk akal kan the Fed bailout. Kalau gitu berarti selama ini kita ditolol-tololin dong. Selama ini kita ditakut-takutin sama resesi. Wah, gawat nih krisis ekonomi. Gawat kalau perusahaan mau bangkrut. Gawat kalau bisnis-bisnis sepi. Semua itu dianggap seakan-akan penting selama 10-15 tahun ini. Seakan-akan kita takut banget ekonomi krisis terjadi. Padahal kita tahu kalau ekonomi krisis terjadi akan ada dana bailout. Kalau ada dana bailout, stock market naik, harusnya pada saat itu kita jangan bilang gawat dong kondisi ekonomi mau runtuh. Harapan kita harusnya ekonomi hancur nih. Biar ada bailout, biar bursa naik lagi. Kembali lagi, itu hanya dipas-pasin aja, realitinya kembali lagi bursa saham gak ada hubungannya sama itu. Kayak gitu, bursa saham nggak cuma hanya disambung-sambungin aja. Yang punya saham punya kepentingan sendiri dan terlihat jelas para big player pemegang saham besar di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu udah nggak ini lagi lah, udah nggak ada energi, nggak ada waktu lagi untuk ikut teori-teori ekonomi di textbook kayak gitu. Mereka nggak lagi ujian juga kan, nggak harus ikut teori ekonomi. Karena kayak gitu. Jadi itu realitanya. Jadi market sekarang kalau dibandingkan kondisi masa lalu sudah sangat overpriced. Sudah sangat mahal. Seimbang dengan Oktober lalu kalau kita pakai logika jauh dong. Kondisi ekonomi Oktober lalu sama sekarang. Pengangguran aja udah pecahin rekor. Orang di sana udah dapat bantuan langsung tunai di Amerika Serikat. Indonesia juga kan jauh kayak gitu. Jadi kondisi sekarang sudah sangat overpriced. Tapi kembali lagi yang saya katakan udah sebulan lebih saya katakan saya nggak percaya market akan dibanting dalam kondisi saat ini. Saya nggak percaya market akan seperti ini lagi.
akan volatile yes, karena cara jualan adalah jualan volatilitas di masa krisis ini. Jualan saham ya harus jualan volatilitas, nggak bisa jualan masa depan, nggak bisa jualan fundamental, jualannya volatilitas. Saya percaya akan tetap volatile, cuman saya nggak percaya akan terjun bebas seperti ini. Akan cenderung sideways, naik turun. Di sini memungkinkan kalau bandar mau jualan, dia bisa jualan, memanfaatkan dana segar yang baru yang sedang masuk. Seperti itu. Jadi itu kondisinya. Jadi apakah ini bailout? Ya lucu juga. Kalau bailout naik, kalau ekonomi tumbuh naik, terus nggak turun-turun berarti kan. Intinya alasan hanya dipakai kalau ketika market sedang naik kayak gitu. Jadi kondisi saat ini masih jauh. Krisis 2008 terkoreksi lebih lama dan lebih jauh. Sekarang cuma sebulan. Saya nggak bilang bursa Amerika bakal terus naik. Saya percaya lama-kelamaan ini akan terus turun kalau krisisnya terus berlangsung. Kalau COVID-19 ini tetap kondisi saat ini aja. Saat ini, nggak usah bilang nanti memburuk, nanti saat ini aja 3-4 bulan ke depan. Saya rasa lama-lama orang akan kehabisan modal, akan mencairkan uangnya di market. Untuk kebutuhan kebutuhan pribadi kayak gitu. Karena di Amerika masih jauh nih, masih 20.000 orang yang kena sehari-hari masih 20.000, masih jauh dari selesai, masih jauh dari China, dari New Zealand dan lain-lain kayak gitu. Jadi saya rasa pelan-pelan akan cenderung turun, tapi penurunannya nggak seperti ini. Kalau kita belajar dari ketika Great Depression pun penurunannya lambat. Terjadi lama, penurunannya lambat kayak gitu. Jadi ini yang terjadi, dan kalau kita belajar di masa krisis di Amerika, ini materi gathering sell in May lalu, pernah di Amerika ada kejadian menarik di mana para big player bandar di situ dengan semena-mena menghancurkan bursa Amerika dalam 10 hari. Nggak jelas apa sebabnya, lagi mood aja, yuk kita dihancurin lah bursa Amerika. Turun 37,5% dalam setiap hari dalam 10 hari di tahun 87, dan recovernya sampai balik ke titiknya lagi itu baliknya 2 tahun. Jadi saya bukan orang yang percaya bursa saham akan buat all time high ketika orang sedang lapar, hilang kerjaan, perusahaan mau bangkrut, bukan orang yang percaya. Cuman saya percaya kalaupun market turun, market dunia turun, market Amerika turun, turunnya akan lambat. Akan banyak naik turun kayak gitu. Itu yang saya percaya ke depan. Terakhir gimana IHSG? Kalau kita lihat IHSG ini prediksi kami untuk saham-saham akan ada di sesi tanya jawab yang selanjutnya. Saya tetap memprediksi IHSG turun lagi minggu depan. CNBC belum nanya weekend ini, jadi belum ada jawaban yang bisa saya screen cap. Saya masih percaya akan terus turun, masih akan cenderung turun, tapi turunnya lebih terbatas lah dari kalau minggu ini sekitar 2%-an, mungkin sedikit lebih terbatas. Saya percaya akan ada cukup banyak juga saham-saham yang naik, cuma digorengnya gantian. Itu yang kita pelajari dari strategi sekarang, istilah ada waktunya. Ada harinya di mana saham konstruksi BUMN yang digoreng. Ada harinya di mana saham-saham yang mallnya tutup digoreng kayak gitu. Ada harinya, ada momennya yang dipakai. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya lah. Mereka cuma gantian aja kan. Yuk, ini Senin sampai Selasa bandarnya konstruksi ya. Konstruksi lagi apa? Lagi berhenti sama. Ada sekarang giliran mall tutup gitu, yang jualan di mall tutup digoreng, batu bara. Jadi saya percaya gantian-gantian dalam jangka pendek, gantian. Cuman ya saya percaya itu akan terus terjadi. Cuman untuk saham ada berita juga yang cukup ini weekend ini, laba saham Permata turun 96% atau berapa. Jadi hampir hilang labanya di kuartal pertama. Jadi ini cukup mengerikan. Memang Permata nggak harus jadi cerminan BRI dan Mandiri. Cuman inilah efek yang terkena di bisnis perbankan saat ini. Efeknya cukup mengerikan. Jadi saya masih menjauhi saham-saham perbankan besar. Apalagi karena saya tahu banyak banget investor retail
yang baru disuruh beli saham ini. Kalau retail pada beli, kalau sahamnya terus laku meskipun gak digoreng-goreng ya, bandarnya bisa jualan terus lah. Kalau tujuannya jualan, ngegoreng-goreng itu bisa ngabisin banyak modal. Terlihat asing masih semangat banget jualan saham BRI, dan lokal pun masih semangat banget beli. Nggak heran kalau lokalnya banyak beli, harganya turun. Seperti itu. Jadi prediksi saya IHSG masih akan turun. Kondisi market minggu ini saya rasa akan cenderung sama dengan minggu depan akan cenderung sama dengan minggu ini. Mungkin volume perdagangan ada sedikit turun karena udah mendekati Idul Fitri. Cuma ya kurang lebih seperti itu. Prediksi saya masih cenderung turun, walaupun turunnya saya rasa cukup minim lah, nggak terlalu signifikan. Seperti itu. Apalagi itu aja mungkin untuk podcast hari ini, podcast kali ini. Kalau rekan-rekan punya pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar untuk dibahas untuk podcast Q&A selanjutnya, lanjutan. Kolom komentar mau bahas saham apa, teori apa, segala macam bisa dimasukkan ke situ. Terus ya jangan lupa juga akan diberikan link untuk bagi yang belum join channel Telegram kami. Di situ kami melakukan pembahasan harian bukan mingguan. Silakan join, nanti ada linknya di bawah, atau Instagram dan website kami juga bisa Anda akses. Thank you. Sekian untuk podcast ini. Sampai jumpa di lanjutan podcast minggu ini. Stay home, stay healthy. Sampai jumpa.